Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat maghrib rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah di sore hari ini di waktu syuruk maghrib, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah satu bagian rezeki, yaitu hujan. Hujan itu diciptakan oleh Allah di dalam Al-Quran, diberikan satu gambaran, yaitu turun ke bumi, kemudian darinya menumbuhkan berbagai macam tumbuhan. Dan memang kalau kita melihat air hujan itu berbeda dengan air biasa dalam menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kalau kita menyiram tumbuhan tanaman itu terkadang numbuhnya biasa, tapi begitu air hujan turun tumbuhnya luar biasa. Itu merupakan kenikmatan dari Allah. Makanya dalam syariat kita itu ketika hujan itu turun, kita berdoa. Doanya pendek, Bu, Bapak-bapak. Sudah dihafal belum ya kira-kira ya? Sudah. Allahumma sayyiban nafian. Ya Allah, berikanlah hujan yang bermanfaat. Jadi hujan itu tidak membawa malapetaka, tapi hujan itu membawa manfaat. Nah, ini doa yang menunjukkan bahwa kita itu selalu memohon kemanfaatan dari apa yang Allah berikan kepada kita. Melanjutkan pembahasan kita di malam Ahad ini, di malam Minggu ini, yaitu pembahasan seputar masih berkaitan dengan tayamum. Tayamum itu pengganti daripada mandi besar dan juga wudu ketika tidak didapatkan air atau kesulitan mendapatkan air. Jadi syariat kita itu gampang dan mudah, tetapi tidak digampang-gampangkan. Di dalam Al-Quran disebutkan dalil tentang kemudahan kita bertayamum sebagai bentuk menggantikan mandi besar dan sekalian wudu. Yaitu Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri untuk salat, hendak melakukan salat, maka cucilah wajah-wajah kalian berwudu dan tangan-tangan kalian sampai ke sikut, dan usaplah kepala kalian, yaitu rambut kalian, dan cucilah kaki-kaki kalian ilal ka'bain, sampai ke mata kaki. Wa in kuntum junuban fatahharu. Maka apabila kalian itu dalam keadaan junub, maka bersucilah, yaitu mandi besar.
Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid, dan jika kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan berpergian safar, atau salah seorang di antara kalian buang air besar, aw lamastumun nisa, atau berjimah dengan istri-istrinya, falam tajidu ma'an, maka kalau dia tidak mendapatkan air untuk mandi besar, untuk berwudu, fatayammamu shahidan thayyiban, maka bertayamumlah dengan debu tanah yang suci. Jadi tanah yang dipakai atau debu yang dipakai untuk bertayamum itu harus suci pula, tidak boleh najis. Kalau najis tidak sah, tayamumnya tidak sah. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Cara bertayamum itu disebutkan dalam Al-Quran, yaitu dengan mengusap wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Itu hanya dua saja. Tempat bertayamum itu dua saja, wajah dan telapak tangan. Di dalam syariat kita, Pak, kalau disebutkan tangan saja tanpa ada penjelasan yang lebih lanjut, maksudnya ini pergelangan tangan ke sini, ini namanya tangan. Ini belum. Buktinya apa? Ketika seorang yang mencuri sudah mencapai pada tingkat dia akan dipotong tangannya. Yang dipotong apanya? Pergelangannya, bukan sini. Disebut dengan tangan itu berarti apa? Pergelangan sampai ke jari-jari, ini namanya tangan. Kalau tidak dijelaskan lebih lanjut tentang kalimat tangan, di dalam bahasa Arab diartikan dengan tangan yang seperti ini. Ya. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan untuk menjadikan kalian itu kesulitan. Walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Akan tetapi Allah menginginkan untuk menyucikan kalian dan menyempurnakan nikmat atas kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi ayat terakhir menyebutkan Allah tidak memberatkan kita, memudahkan kita dan menyempurnakan nikmat kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Sekarang kita mulai masuk ke dalam bagaimana cara bertayamum. Ibu, kalau sudah tahu nggak apa-apa, kita tambah ilmunya. Kalau sama, alhamdulillah. Kalau kurang ditambah sedikit. Ketika seorang tidak mendapatkan air, mencari air di sekitarnya tidak ketemu, tidak dapat, atau seorang ada air tapi tidak bisa digunakan untuk berwudu kecuali hanya makan dan minum saja, maka dia boleh apa? Bertayamum. Atau seorang yang sakit tidak boleh kena air, dia boleh apa? Bertayamum. Atau dalam keadaan yang sangat dingin sekali, menggigil sampai tulang, kalau kena air orang itu akan bermasalah dengan kedinginan tadi, maka dia boleh apa? Bertayamum. Tayamum itu pengganti dari mandi besar, pengganti dari wudu. Ya Pak, Bapak-bapak, Ibu, perhatikan ya. Mandi besar itu diganti dengan tayamum pula. Wudu juga diganti dengan tayamum apabila perkara-perkara yang disebutkan sebelum tadi itu ada pada seorang. Ya. Caranya bagaimana, Bu? Gampang sekali.
Gampang sekali caranya. Sekarang seumpamanya di depan kita ada debu, ada tanah yang suci, maksudnya tidak ada najis padanya. Kita menepukkan kedua telapak tangan kita bagian dalam ke debu tadi atau tanah. Sekali tepukan. Disunahkan untuk meniup. Kemudian mulai mengusap wajah kita. Kemudian langsung kita mengusap tangan kiri kita, baru tepuk tangan kanan kita. Atau kanan dulu boleh, kiri boleh. Jadi kanan mendahulukan bagus, kemudian apa? Kiri. Kita ulangi, Bu. Menepukkan, meniupkan, mengusap sampai rata, kemudian tangan kanan, tangan kiri. Selesai. Jadi di sana tidak sama dengan wudu. Kalau wudu anggota badannya beda. Kalau tayamum hanya wajah sama tangan. Enggak sampai sini. Ini cukup. Tidak perlu gini, cukup. Dan ini dicontohkan Nabi SAW dalam hadisnya yang sahih. Ya, Bu. Nah, sekarang debu atau tanah, seluruh tanah yang ada di permukaan bumi asalnya boleh dipakai untuk bertayamum. Berarti tanah itu macam-macam, Bu. Tanah di Wonosari berbeda dengan tanah di Sleman. Itu baru satu pulau Jawa. Nanti panjenengan pergi ke Tulungagung juga tanahnya beda lagi. Itu baru satu pulau Jawa loh. Tanahnya beda. Ada yang tanahnya berpasir, ada tanahnya berkapur. Nanti pergi kemana lagi tanahnya abang, tanahnya merah. Semua itu masuk dalam kalimat tanah. Ya, Bu. Berarti ini panjenengan seandainya ada pasir, mamanya ada pasir, bisa nggak dipakai menyentuh pasir tadi untuk bertayamum? Boleh nggak? Boleh. Karena bagian dari tanah pula pasir itu. Ya, kalau di negeri Arab sana tuh tanahnya pasir, Pak, banyak pasirnya. Jadi boleh meletakkan tangan di atas tanah apapun modelnya, maka kemudian kita bertayamum dengannya. Itu masalah yang berkaitan dengan tanah, dan otomatis tanah itu mengandung apa? Debu. Debu itu kan lebih halus, kecil, Bu. Itu masih ada. Sekarang pembahasan berikutnya, kalau seandainya kita di rumah atau di gedung-gedung tidak ada tanah di lantainya, bagaimana kita bertayamum? Di dindingnya, nempelkan tangan di dinding atau di meja atau di mana saja, karena insya Allah semua itu ada debunya. Nah, itu debu itulah bisa kita pakai untuk apa? Bertayamum. Jadi jangan dibayangkan kalau debu itu sesuatu yang bisa dilihat saja, enggak. Terkadang sesuatu itu tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan ada debunya. Itu sudah boleh dipakai untuk bertayamum. Sekarang ini mungkin meja ini dipakai apa? Untuk tempat bertayamum, asalkan suci. Boleh. Tembok boleh. Jadi gampang sekali untuk kita mendapatkan debu di permukaan bumi ini. Ya, kecuali mungkin tempat yang kedap debu. Kedap debu itu betul-betul debu tidak ada. Bisa jadi ada, Pak, tapi jarang sekali. Kecuali tempat-tempat yang khusus mungkin. Ya, kalau rumah seperti kita, masjid ini insya Allah masih banyak debunya. Masih banyak
tubuhnya. Gimana, kita ulangi lagi. Niat tayamum mengangkat hadas kecil kalau dia berwudu, ganti wudu. Niat tayamum untuk mengangkat hadas besar kalau dia menggantikan mandi besar. Karena Allah, kemudian apa? Menepukkan tangan ke bumi, kemudian meniupkan, kemudian mengusap rata, kemudian sekali selesai. Itu namanya tayamum. Karena dia pengganti dari wudu, maka selama dia tidak batal dari tayamumnya, maka boleh dipakai untuk beribadah sholat berulang-ulang. Karena dia pengganti dari wudu, maka dia sama seperti hukum wudu. Selama dia suci dari wudunya, dari tayamumnya, maka dia boleh menggunakan untuk sholat. Sholat isya atau sholat maghrib dengan tayamum. Kemudian datang sholat isya juga dia masih belum mendapatkan air. Dia dengan tayamum yang sama di waktu maghrib bisa untuk sholat isya. Di sholat malam ternyata setelah bangun atau setelah dia berzikir setelah sholat isya, dia ingin sholat witir karena dia takut ketiduran, dia sholat witir. Tiba-tiba mau sholat witir, air sudah ada, airnya mengalir, maka dia batal dari tayamumnya. Kalau dia mau sholat witir harus berwudu. Jadi tayamum akan selesai waktunya ketika sudah didapatkan air. Ketika air ada, maka otomatis tayamum itu apa? Tidak dipakai lagi. Tetapi kalau air tidak didapatkan, maka tayamum itu masih terus berlaku bagi seorang. Ini kasus. Sekarang saya mau merinci kasus pengganti dan yang diganti. Penggantinya tayamum, yang diganti apa? Wudu atau mandi besar. Ini kasus-kasus di dalam beribadah. Seorang pada saat maghrib mau sholat maghrib tidak mendapatkan air, atau airnya sulit dia dapatkan kecuali hanya makan dan minum air tersebut, atau dia sakit tidak boleh kena air, dan seterusnya. Dia bertayamum. Setelah tayamum dia sholat maghrib. Sholat maghrib ya. Setelah sholat maghrib, dia sudah sholat maghrib, didapatkan air. Airnya datang, mengalir airnya, muncul air. Bagaimana dengan sholat maghribnya? Sholat maghribnya tetap sah dengan tayamum yang pertama. Bagaimana dengan sholat yang lainnya? Seandainya dia mau sholat sunat setelah maghrib dengan air yang sudah didapatkan, maka dia harus berwudu, kemudian sholat sunat 2 rakaat setelah maghrib. Ya Bu G. Nanti ya biar. Otomatis mati Pak. Iya mungkin. Hidup satu ini. Bon, jadi kasusnya tadi seperti tadi Pak. Gamanya pengganti itu kalau yang digantikan sudah ada, maka penggantinya tidak dipakai. Itu kasusnya.
Kemudian begini, kasus yang lain. Berarti kalau dia sholat isya menggunakan tayamum atau air? Air, karena air sudah ada. Tapi maghribnya tetap dengan tayamum tadi nggak apa-apa, sah sudah. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum. Itu dalilnya. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali apa yang diusahakan. Ketika sholat maghrib tidak dapat air, dia bertayamum, dia sholat maghrib dengan tayamum, itu adalah usahanya dan dia telah bertakwa dengan semampunya. Oke, Niku. Jadi tidak memberati, tidak harus mengulangi sholat maghribnya, tidak perlu. Kemudian kasus berikutnya begini, Pak. Seumpamane sholat duhur, nggih. Sholat duhur itu kan waktunya membentang cukup panjang, mungkin kurang lebih 2,5 jam sampai 3 jam menjelang asar. Pada saat di awal sholat duhur, seorang tidak mendapatkan air, nih Pak, tapi dia belum sholat duhur, dia masih menunda sholat duhurnya. Dia masih menunda sholat duhurnya karena waktunya kan membentang, boleh. Kemudian dia mau menunggu air saja, mau menunggu air karena diberitakan air insya Allah akan mengalir atau akan datang, tangki air akan datang itu mungkin jam 2. Maka dia boleh menunda sholatnya, boleh, tidak ada masalah. Dari sisi kebolehan boleh, karena waktu itu membentang. Allah memberikan waktu yang membentang, ada hikmahnya di situ. Ya, kita boleh menunggu air, boleh. Yaitu karena sudah ada berita yang insya Allah valid bahwa air itu akan ada. Pada jam berapa? Sekitar jam 2. Maka dia menunggu, nggak ada masalah. Dia menunggu, kemudian datang air jam 2, dia berwudu, kemudian apa? Dia sholat, tidak ada masalah. Bagi orang yang tidak mau menunggu, tidak juga dipermasalahkan, yaitu dia ingin sholat di awal waktu. Maka dia apa? Bertayamum dengan kondisi yang ada pada saat itu, karena dia tidak mendapatkan air di waktu dia ingin sholat dan sudah masuk waktunya. Dia boleh dengan tayamum, dia sholat dengan tayamumnya karena air tidak didapatkan. Jadi tidak perlu juga menunggu sampai air datang. Bagi yang mau menunggu tidak mengapa, karena dia juga nanti akan sholat di waktu sholat duhur. Di waktu sholat duhur. Ya. Maka ini kasus-kasus yang perlu kita perhatikan dalam kaitannya dengan tayamum sebagai pengganti apa? Wudu dan mandi apa? Janabah. Sekarang Bu, ada kisah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus itu dengan tisu dan juga kalau misalkan mohon maaf untuk bapak-bapak biasanya kalau misalkan dalam perjalanan pakai sepeda motor terus ingin buang air terus nanti mampir di tengah di pinggir jalan terus buang air terus pakai daun itu gimana cara itu? Jadi ukuran tidak punya air itu ukuran kemampuan kita dalam mencari air. Kalau seandainya tetangga punya air, insya Allah kita masih punya kemampuan untuk meminta air. Insya Allah begitu. Berarti kemampuannya seperti itu kurang lebih. Tapi pokoknya air itu sudah ada. Pokoknya kita punya air di sini, kita punya air di desa ini.
mungkin di jalan Magelang sana ada desa yang punya air, termasuk itu di luar kemampuan kita untuk mencari air. Kalau hanya tetangga saja, itu masih dianggap kemampuan kita untuk mendapatkan apa? Air. Gimana? Tetapi kalau minta tetangga pun tetangga nggak kasih di, ya sudah, berarti kita sudah semampunya mencari apa? Air. Kalau nggak kasih, ya itu orangnya memang pelit. Kalau mau kasih gimana? Kita mau mencuri objek, kan enggak? Jadi ukurannya kemampuan kita mencari air. Kalau masih tetangga saja, insya Allah itu masih dalam kemampuan kita untuk mendapatkan air. Itu ukuran pertama ya. Kemudian kedua tentang masalah tisu. Para ulama membahas masalah ini. Mereka mengambil kaidah-kaidah dengan mengkiaskan. Kaidah dengan apa? Mengkiaskan dari batu yang Nabi SAW itu beristinja atau beristinja dengan batu dengan 3 sisi batu atau batu berjumlah 3 atau ganjil. Kalau batu memang demikian, sifatnya menyerap. Batu itu semuanya rata-rata sifatnya menyerap. Yang Nabi melarangnya adalah dari tulang, dalam hadis itu, dan dari kotoran hewan yang sudah kering. Tulang tidak bisa meresapkan. Kotoran hewan juga tidak bisa menjadikan sesuatu apa? Menjadi satu itu suci. Sehingga Nabi SAW melarangnya, tidak boleh. Nah, perkembangan kias yaitu mengkiaskan sesuatu pada sifat yang asli. Kalau ada kesamaannya maka boleh. Tisu memiliki kesamaan, ditambah menyerap. Jadi setelah sesuatu yang bisa menyerap dan tidak najis maksudnya, maka boleh menggantikan apa? Batu. Boleh menggantikan apa? Batu. Tetapi jangan diulang-ulang tisunya nih Pak. Maksudnya gitu. Jadi sudah terkena najis ya tisunya diganti lagi. Ganti lagi gitu. Ganjil 3 kali. Ganjil ya, atau ganjil lagi. Itu bagus untuk dengan tisu. Itu paling bagus dengan tisu selain batu. Seandainya ada benda-benda yang lain seperti itu, monggo. Apa ya Pak? Kertas boleh, bisa nggak? Kertas juga bisa. Kertas itu juga meresap. Hanya lebih meresapnya Pak di tisu. Nah sekarang kalau daun, daun ini Pak. Nek daun yang basah katanya orangnya Pak. Daun sing basah, daun sing masih apa? Masih basah belum kering Pak. Itu kayaknya tidak menyerap. Alam bisawab saya juga belum melihat satu persatu dari daun-daun yang ada. Tapi kalau kita melihat tekstur dari daun yang masih basah itu tidak menyerap. Nah, yang tidak menyerap itu tidak masuk dalam kias dari batu yang ada. Melempar Pak. Jadi kalau nggak menyerap itu malah nendi toh. Jadi katanya resik ini apa? Nendi. Jadi dilabai aja itu di bawa ke sana, bawa ke sini. Jadi kalau tisu kan dicet, nyerap, seperti batu persis. Malah kalau daun yang mana yang menyerap saya tidak tahu. Kalau sifatnya sama bisa. Maka intinya tadi apa? Pengkiasannya kepada yang disifati atau menjadi sesuatu yang dikiaskan padanya. Kalau sifat-sifatnya sama, maka boleh. Nah, itu berarti pembicaranya apa? Luas dalam semua benda yang ada. Asalkan bendanya apa? Suci. Bendanya tidak najis. Nah, jelas kalau kaca bagaimana Pak? Kaca plastik jelas tidak bisa. Kaca plastik sifatnya tidak menyerap. Tidak bisa dipakai sebagai pengganti dari batu, nggak bisa. Bukan, kamu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mensucikan sholat.
saya itu dari orang Islam belum pernah tayamum. Soalnya air di sini itu melimpah di mana-mana saja. Jadi masalah tayamum saya itu belum pernah. Sekarang saya tanyakan, umpama tayamum kan tangan dengan apa itu muka. Umpamanya kakinya itu banyak kotorannya itu cukup Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya tidak ada air, itu ya. Kalau ada air gampang, cuci kaki pakai air selesai. Sudah. Seandainya kaki itu kotor, tidak ada air. Bagaimana membersihkannya? Pertama, kita bisa membersihkan dengan tanah yang ada atau pasir. Gosok-gosok dengan pasir atau tanah yang ada. Atau dengan benda-benda lain. Karena itu masuk dalam bab yang lebih luas. Bab membersihkan kotoran atau najis. Itu babnya lebih luas lagi. Jadi bisa membersihkan dengan apa saja yang bisa membersihkan najis. Dan barang yang membersihkan itu barang yang suci. Apa saja? Berarti buku boleh, tanah boleh, pasir boleh, tisu boleh, kain boleh. Yang penting menghilangkan apa? Najis tadi. Setelah dibersihkan itu tetap yang namanya tayamum itu menggunakan apa alatnya? Pengganti air adalah tanah atau batu. Itu saja. Oke. Namanya sebelum bersuci, sebelum bertayamum, tangan kita ada najisnya. Bagaimana kita membersihkannya? Tadi ambil tisu, membersihkannya. Ambil kain yang bisa menyerap, membersihkannya. Ambil pasir, membersihkan dulu. Setelah bersih, baru kita bergaya. Tidak seperti berwudu sama sebenarnya. Sepertinya berwudu itu sebenarnya sama. Dia panjenengan tahu bahwa di bagian badan panjenengan itu ada najis. Sebelum berwudu itu harus dibersihkan dulu. Seperti panjenengan baru atau baru apa? Baru buang air kecil. Kan disarankan apa Pak? Beristinja dulu, setelahnya baru berwudu. Itu maksudnya. Kalau seandainya badan kita terkena najis, kita disuruh membersihkan dulu najisnya, baru berwudu. Sama. Tapi jika tidak ada air, alat pensuci itu banyak selain air. Di antaranya apa? Tanah, debu, tisu, kain, atau yang lainnya yang bisa membersihkan apa? Najis. Dia paham dibahas? Kamu gini? Monggo. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, bahwa saya pernah satu keluarga itu tidak bisa menjalankan sholat subuh. Dikarenakan dalam perjalanan dari Jakarta itu keretanya telah terjadi. Perkiraan di Jogja itu jam 5. Sampai di Jogja jam 7, sehingga saya pikir untuk telepon dalam keadaan najis ya, tidak bisa telepon. Terus sampai di Jogja jam 7, tidak langsung pulang ke rumah makan dulu, sehingga sampai di rumah itu jam berapa? Pertanyaan saya, apakah bisa jam berapa itu? Yang keduanya, apakah dikerjakan sholat subuh itu waktu yang akan datang? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memiliki masalah ketika kita ingin menjalani satu waktu sholat, tetapi di waktu itu kondisi kita masih dalam larangan, yaitu kita masih memiliki najis yang ada di pakaian kita atau di kain sarung kita. Maka sebelum saya menjawab ini,
ada solusi dulu. Solusinya begini. Seandainya kita masih mampu menggantikan baju yang najis tadi, maka kita berusaha untuk menggantikannya. Ini yang pertama ya Pak. Jadi artinya memang itu masalah, tapi masalah itu terkadang bisa selesai. Pertama, kita bisa menggantikan baju yang najis tadi, atau kain yang najis bisa diganti dengan kain yang lain. Kalau itu bisa, maka tetap kita menggantinya, kemudian kita menjalankan sholat di waktunya. Di sampun di mata sini ya. Jadi pokoknya panjenengan bahwa ganti ada sarung yang suci, ada baju yang suci, yang dipakai ini sudah najis. Berarti kan ada usaha bisa menggantikannya. Nah kalau ini diusahakan bisa, ini lebih baik. Karena ada masalah kita bisa menyelesaikannya. Atau masalahnya seperti itu. Mungkin kita tidak membawa ganti, bisa jadi. Baju kita, kain kita najis, sudah masuk waktu sholat. Kita masih memiliki teman, konco dalam perjalanan. Kita tetap berusaha karena ini fattaqullaha mastata'tum. Masuk kalimat apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Maksudnya kalian berusaha semampunya. Kalau punya teman, atau kamu punya sarung, tapi nyeleng, itu lagi najis. Nah, mungkinnya seandainya itu bisa dapat, itu lebih baik dikerjakan di waktu sholat waktunya. Itu beberapa keadaan. Nah, tapi seandainya itu semua tidak memungkinkan, maka tidak mengapa seorang itu apa? Dia sholat ketika dia telah mendapatkan bersih dirinya atau pakaiannya dari najis. Yaitu apa? Mungkin bisa berarti keluar dari waktu apa? Sholatnya, karena dia akan mengerjakan perkara yang menjadi syarat sahnya sholat adalah mas. Syaratnya sah sholat adalah tidak ada najis di pakaiannya atau tempat sholatnya. Maka apa yang dikatakan Bapak itu diperbolehkan kalau sudah berusaha yang seperti tadi dulu. Jadi saya berikan peringatan seperti itu karena terkadang kita bawa ganti, tapi kita nggak mau ganti kenapa? Padahal itu juga bisa menggantikan dan kita bisa sholat di tempat waktunya. Atau kita bisa pinjam teman, sarung teman dan seterusnya. Oke, itu mungkin usaha-usaha yang bisa dilakukan. Oke, Pak. Jadi intinya kalau memang tidak ada yang bisa diusahakan lagi, maka yang seperti itu diperbolehkan. Karena kita sudah berusaha, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali apa yang diusahakannya. Belum ya, lupa. Ya. Kalau sholat itu diganti lain waktu, maksudnya pertama tadi kalau memang dia mengingatnya, dia segera menjalaninya. Tadi namanya dia sudah tahu dia tidak sholat di waktunya, tapi nanti 2 jam kemudian ketika mendapatkan baju yang tidak najis, maka dia sholat. Maka itulah dia sholat di waktunya. Kemudian kalau dia namanya seandainya sudah mendapatkan bajunya yang suci, kainnya yang suci, ya dia tidak halangan untuk sholat, maka dia menundanya, dia berdosa. Hanya dengan sampai rumah dalam kondisi yang sudah ada, dengan mendapatkan baju yang suci, kain yang suci. Tapi panjenengan masih menunda lagi, tidak menyegerakan sholatnya. Padahal sholat itu sendiri sudah tertunda. Dia menunda di waktu yang akan datang lagi, itu dosa, tidak boleh. Tidak boleh, karena dia menunda sholatnya, tidak boleh. Kalau yang pertama tadi menundanya karena ada halangan, yang kedua menundanya tidak ada halangan, itu tidak boleh mereka. Termasuk mengakhir-akhirkan sholat tanpa adanya ujur. Tanpanya adanya ujur tidak diperbolehkan. Ini balik, kampung lepas ya. Sama lagi Bu, bapak-bapak.
Belum bisa kan? Belum kok. Ya, belum bisa. Nah, satu nih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanyakan kalau kita masuk itu pas kebetulan tawaf, pas kebetulan tawaf itu kita batal wudhu. Itu perlu tayamum apa wudhu itu Pak? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa Bapak ini bertanya pertanyaan yang menjadi pembicaraan para ulama besar dari dulu sekarang tentang tawaf, apakah disyaratkan padanya bersuci atau tidak? Ini jadi pembahasan. Jumhur ulama mengatakan syarat daripada tawaf seorang harus bersuci. Berarti menurut pendapat jumhur ulama, orang yang tawaf dalam keadaan tidak bersuci, tawafnya tidak sah. Berarti kalau dia batal dari wudhunya, apakah dia bertayamum atau dia berwudhu? Berwudhu karena air berada di sekitar Masjidil Haram itu didapatkan. Insya Allah di Masjidil Haram air tidak sulit dan tidak ada cerita dari dulu sampai sekarang air di Masjidil Haram itu tidak didapatkan. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam saja yang teknologinya belum canggih saja, air itu didapatkan dari sumur apa? Zam-zam. Sekarang lebih canggih lagi, tidak pernah terdengar kalau di Masjidil Haram itu airnya apa? Kekurangan. Jadi kalau pertanyaan berkaitan dengan tawaf berarti berkaitan dengan apa? Ya Masjidil Haram. Karena tawaf itu hanya di sana. Berarti kalau dia batal dia harus berwudu. Tidak boleh menggantikan yang apa? Tayamum. Kecuali orang itu sakit, tidak boleh kena air. Ya, dia bertayamum karena dia tidak boleh tersentuh air. Seluruh anggota badannya tidak boleh kena, maka dia bertayamum boleh. Iya kan? Jadi tetap cari apa? Itu pendapat yang mengatakan syarat sahnya apa? Di sana ada pendapat yang lain. Dengan dalil-dalil yang ada pula. Itu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahkan beliau katakan dalam Al-Quran dan Sunnah tidak mensyaratkan tawaf itu dengan bersuci. Maka bagi orang-orang yang tawaf kemudian dia batal daripada wudhunya, maka menurut pendapat Syekhul Islam tidak mengapa dia meneruskan tawafnya. Terlebih lagi kalau mendapatkan manusia yang sangat banyak. Ketika dia tawaf, manusia itu jutaan namanya. Untuk mendapatkan air itu harus dia pergi dengan susah payah. Nah, dengan kondisi seperti ini terlebih lagi tidak dia dibebankan, disyaratkan untuk apa? Untuk berwudu. Dia teruskan. Ketika apa? Tawaf. Ini ada dua pendapat dari kalangan ulama. Dan silakan, tapi bertanya tentang bolehkah dia menggantikan yang apa tadi dengan tayamum, itu kalau dia itu tidak boleh terkena air karena sakit. Kalau alasan tidak mendapatkan air, tidak, di sana hanya air. Kalau alasan tayamum karena sakit, itu diperbolehkan. Ye, ye, atau ye. Samping Ka'bah cuma jalan, kita batas di sini. Di sini nanti kita ambil dulu. Di mana mulainya haji itu? Mulainya karena ibadah tawaf itu ibadah dari awal sampai akhir. Seperti ibadah sholat, ya, sama. Berarti kalau ibadah sholat itu jangan batal di rakaat kedua, berarti diulangi lagi dari awal. Karena ibadah itu bersambung dari awal sampai akhir. Itu putarannya berapa kali? 7 kali. 1 kali sampai 7 kali itu tidak boleh putus. Putus harus diawali di awal lagi. Iya ya, kata dia. Monggo sambung ya. Kelihatannya sudah malam, sudah hujan, sudah ingin tidur. Monggo
kita cukupkan dulu. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.